14 Mei 2026, majalah The Economist, salah satu media ekonomi yang paling berpengaruh di dunia, menerbitkan dua artikel yang langsung bikin heboh di Indonesia. Judulnya, Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy. Dan seperti yang bisa ditebak, media sosial langsung pecah. Yang menarik bukan semata isi artikelnya, tapi gimana publik Indonesia meresponsnya. Sebagian orang langsung setuju. Nah, akhirnya ada yang berani bilang. Sebagian langsung defensif. Di ekonomis itu agenda populer banget, jangan percaya. Bahkan ada yang sampai mengorek-ngorek siapa pemilik saham di ekonomis. Seolah kepemilikan media otomatis menentukan kebenaran isinya. Di platform X saja, dalam 2 hari, narasi soal Indonesia dan Prabowo dibahas lebih dari 9 kali oleh akun resmi di ekonomis dan memantik ribuan reply yang selalu tidak produktif. Nah, ini yang jadi masalah dari kacamata Pancasila. Sila keempat bicara soal musyawarah mufakat, bahwa perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan lewat dialog yang rasional, bukan saling melabeli dan saling serang. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, artinya kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak harus berujung pada perpecahan identitas. Begitu ada kritik dari luar, yang muncul bukan diskusi substantif tentang apakah kebijakan fiskal kita memang perlu dievaluasi, melainkan perang framing, siapa yang lebih Indonesia dan siapa yang berkhianat. Generasi yang tumbuh di era digital adalah konsumen sekaligus produsen konten politik terbesar saat ini. Algoritma media sosial tidak dirancang untuk menghasilkan diskusi sehat. Ia dirancang untuk engagement. Dan konten yang paling tinggi engagementnya adalah konten yang memancing emosi. Jadi ketika artikel di Economist viral, yang tersebar bukan analisis mendalam, yang tersebar adalah potongan screenshot, kutipan lepas konteks, dan komentar yang sudah dikurasi algoritma sesuai gelembung opini kita masing-masing. Temanku sudah merespons artikel itu secara resmi, menjelaskan akan fiskal, membantah kebutuhan tidak disiplin anggaran, dan itu bagus, itu langkah yang benar. Tapi respon pemerintah saja tidak cukup kalau kita sebagai warga masih belum bisa membedakan antara mengkritik kebijakan dan memusuhi bangsa. Solusi yang bisa diusulkan adalah gerakan literasi warga digital berbasis nilai Pancasila. Konkretnya, yakni membentuk platform media sosial dan kampus-kampus yang mendorong format diskusi publik terstruktur. Bukan sekedar posting dan reaktif, di mana setiap argumen harus disertai sumber dan setiap perbedaan pendapat dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi dan bukan ancaman. Inovasinya bisa sederhana, misalnya dengan fitur deliberasi publik di platform lokal atau modul Pancasila digital di kurikulum yang menggunakan studi kasus viral nyata seperti kasus ini. Pancasila bukan pajangan di dinding kantor pemerintah, ia seharusnya jadi cara kita berpikir, berdiskusi, dan berselisih pendapat. Kalau setiap ada kali kritik, dari luar maupun dari dalam, tidak langsung terbelah jadi dua kubu yang saling benci, maka yang gagal bukan Pancasilanya, yang gagal adalah cara kita menginternalisasi. Terima kasih.